Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, pagi hari terbaik, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajah, untuk bisa bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, Romo Kiai Haji Yazid Karimullah dan keluarga besar, kita doakan beliau tetap dalam kondisi fi sihhatin wa afiyatin, senantiasa ada dalam lindungan, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah Pondok Pesantren Nurul Qanain, mudah-mudahan tetap istiqomah memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mendidik para santrinya, sehingga kemudian masa depan Indonesia insya Allah akan lebih baik lagi di barokati pondok pesantren. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, anak-anak sekalian, santri pondok pesantren Nurul Qanain Jember yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya hadir ke sini bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, beliau Pak Muhammad. Insya Allah beliau sudah berkali-kali hadir datang secara langsung ke Pondok Pesantren Nurul Qanain. Sudah berapa kali dia hadir? Nah, kalau 3 kali masih kurang Pak Muhammad. Harus semakin sering datang ke pesantren, harus ta'aluk dengan makan. Alhamdulillah juga hadir Kepala Seksi Pendidikan Dunia dan Pondok Pesantren. Ini kira-kira orang yang secara formal diberi tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi melayani pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember. Ini kasih pondok pesantren Pak Misbahul Munir. Jadi adresnya jelas ya. Wali santri sini. Termasuk wali santri. Jadi ternyata multifungsi. Sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dunia dan Pesantren sekaligus sebagai wali santri. Karena sebagai wali santri yang bersangkutan adalah keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qanain. Pak Kiai, para sahabat yang saya hormati, sesungguhnya tujuan kami dan rombongan hadir di tempat ini sama sekali tidak dalam konteks monitoring, sama sekali tidak dalam konteks evaluasi. Ketemu berapa perkara kok mengevaluasi? Jadi ini semata-mata silaturahim, menyambungkan kasih sayang di antara kita. Insya Allah semakin intens kita melakukan silaturahim, maka pintu-pintu keberkahan itu akan semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. Dengan silaturahim maka kemudian kita bisa berpikir keras tentang bagaimana pengembangan pesantren Nurul Qanain ke depan. Karena betapapun ini kali pertama saya hadir di Nurul Qanain ini, sejatinya saya bisa silaturahmi dengan para mudir, dengan mudir Mahat Ali, dengan para asatidz,
Nurul Qarnain ini. Karena kebetulan sebelum saya menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saya kebetulan ditakdirkan menjadi Direktur Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama di Jakarta. Jadi insya Allah kendati ini kali pertama, tetapi secara emosional saya sangat dekat dengan Nurul Qarnain, karena kita selalu bersama-sama, terutama ketika misalnya dalam forum-forum tertentu, di mana kemudian pesantren harus segera mendapatkan pengarus utama. Luar biasa. Karenanya alhamdulillah, kendati yang pertama insya Allah saya ta'aruf betul dengan Nurul Qarnain ini. Tentu kebersamaan ini yang pada akhirnya kita bisa berpikir keras, what next? Bagaimana pengembangan pesantren Nurul Qarnain? Dan berbicara tentang bagaimana ke depan, saya kira tidak akan mungkin kita lakukan kalau sebelumnya tidak ada forum silaturahim ini. Karena saya yakin, saya percaya dengan silaturahim ini, maka kemudian kita bisa meningkatkan kepada tahapan berikutnya, silatul afkar di antara kita, menyambungkan pikiran-pikiran kita tentang bagaimana pengembangan santri, tentang bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan, tentang bagaimana pengembangan kapabilitas kita semuanya. Ini silatul afkar. Ketika kemudian kita sudah punya komitmen bersama tentang langkah-langkah itu, maka kemudian kita ikat di tahapan berikutnya, silatul amal. Kira-kira apa yang harus segera kita kerjakan, termasuk tugas-tugas yang tadi saya sampaikan. Kira-kira itu Pak Kepala. Kira-kira tugasnya Kepala Kantor Kementerian Agama Jember dalam kaitan dengan relasinya dengan pesantren Nurul Qarnain, tugas pokok dan fungsinya apa? Saya kira Pak CS sudah. Kita insya Allah akan bisa memfasilitasi itu semuanya, dan insya Allah kita akan menjadi khadimul ummah dalam kaitan dengan hal yang semacam ini. Pak Kiai, para asatidz yang saya hormati, kita harus bersyukur karena alhamdulillah selama Indonesia merdeka, baru tahun 2019 kemarin kita memiliki undang-undang tentang pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Bayangkan Pak, bayangkan para santri semuanya, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita baru memiliki undang-undang pesantren yang diwasilati undang-undang pesantren ini, maka kemudian negara tidak hanya hadir, tetapi negara merekognisi, memberikan pengakuan terhadap pesantren. Merekognisi. Negara hadir melakukan afirmasi, melakukan percepatan agar pesantren sama majunya dengan satuan-satuan pendidikan yang lain. Afirmasi. Kemudian dengan undang-undang pesantren itu juga, insya Allah negara akan lebih lagi hadir, memaksimalkan kehadirannya dalam rangka memfasilitasi pondok-pondok pesantren. Sesungguhnya tujuan dari undang-undang pesantren itu tiga hal itu: memberikan pengakuan, melakukan percepatan, dan yang berikutnya memfasilitasi kepada pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah dalam beberapa bulan ini sudah mulai kita rasakan. Setiap tahun dari anggaran untuk pesantren itu tidak pernah lebih dari 800 miliar untuk 34 provinsi se-Indonesia, untuk 500 sekian kabupaten kota se-Indonesia, untuk sekitar 29.000 pesantren, hanya sekitar 800 miliar. Alhamdulillah kemarin pada saat pandemi ada tambahan 2,6 triliun. Ini luar biasa. Baru sepanjang sejarah anggaran pesantren tembus di angka 2,6 triliun. Ini luar biasa. Oleh karena itu tentu ini yang harus kemudian kita syukuri bersama dari sisi fasilitasinya. Dengan undang-undang pesantren ini menegaskan
betapa kemudian pesantren ini memiliki pendidikan yang sama dengan satuan-satuan pendidikan yang lain. Dan dengan undang-undang pesantren ini pula kemudian negara mencatat sekurang-kurangnya dalam konteks layanan pendidikan di Indonesia ini kita memiliki 3 undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu yang mengatur sekolah, mengatur madrasah, itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang mengatur sekolah dan madrasah itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekolah sebagai sekolah pendidikan umum, lalu madrasah dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 itu kemudian kita kenali sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Ini Undang-Undang Nomor 20. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi santri-santri yang hari ini kemudian juga menjadi mahasiswa sekolah tinggi ekonomi syariah, itu landasan berpijaknya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Diatur di sini. Nah, yang terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pesantren itu sangat luar biasa dalam konteks undang-undang itu. Pesantren bisa berperan sebagai lembaga pendidikan. Pesantren bisa berperan sebagai lembaga dakwah. Pesantren bisa berperan sebagai lembaga pemberdayaan sosial masyarakat. Apapun hari ini bisa dikerjakan oleh pondok pesantren. Luar biasa. Ini sekaligus menjadi payung ketika kemudian pesantren-pesantren kita di Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 6.000 pesantren yang tidak hanya semata-mata mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi fungsi dakwah dan pemberdayaan sosial ini kemudian terpayungi oleh undang-undang pesantren. Sido ini itu luar biasa deh. Asetnya untuk bidang ekonomi pesantren alhamdulillah sekarang sudah tembus dari 1 triliun. Coba, tentu dengan tata cara pesantren situ. Cara memperlakukannya yang memperlakukan pesantren, tidak memperlakukan sebagai dunia usaha yang lainnya. Ini privilege, keistimewaan yang saya kira harus kemudian kita maksimalkan betul. Lalu dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan, ini memberikan pengakuan yang sangat luar biasa. Jadi amanat dari undang-undang itu, kemudian di situ ada layanan pendidikan pesantren yang formal. Layanan pendidikan pesantren yang formal. Ada pendidikan dinia formal, pendidikan dinia formal. Lalu ada satuan pendidikan mu'adzalah. Ini formal juga. Formal dan istimewa mu'adzalah ini. Di mana letak keistimewaan mu'adzalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 2019 ini? Keistimewaannya adalah pemerintah memberikan pengakuan bahwa tamatan dari mu'adzalah sama dengan tamatan sekolah-sekolah yang lain. Memberikan pengakuan tamatannya sama, tetapi proses pembelajarannya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pondok-pondok pesantren yang bersangkutan. Ini sekaligus menjaga kemandirian keilmuan pesantren. Coba, luar biasa. Diakui tamatannya sama, tetapi prosesnya diserahkan kepada pondok pesantren. Kalau model MI, MTS, kurikulumnya kan kurikulum dari Kementerian Agama. Harus itu yang diajarkan. Tahapannya ini, metodologinya ini, evaluasinya ini. Itu biasa sama dengan sekolah. Tetapi mu'adzalah itu luar biasa. Luar biasa. Dan ketika pemerintah memberikan pengakuan
pesantren sesungguhnya dari perspektif sejarah pemerintah terlambat ya. Terlambat. Kenapa terlambat? Karena sebelum pemerintah memberikan status mu'adzalah pada pondok pesantren, ternyata alumni-alumninya pondok pesantren itu sudah banyak diterima di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Bukan hanya di Timur Tengah. Kalau tamatan pesantren ke Al-Azhar itu biasa. Kalau tamatan pesantren ke Maroko itu biasa. Kalau tamatan pesantren ke Sudan itu biasa. Dan banyak kejadian-kejadian luar biasa. Tamatan pesantren kemudian diterima di perguruan tinggi di Eropa. Tahun 2008 saya sempat berkunjung ke Göttingen University di Jerman. Saya melihat ada Departemen of Islamic and Arabic Studies. Profesor Fred, salah satu pembimbing di situ, menunjukkan Pak Zayandi di belakang itu ada 4 orang Indonesia. Dia tidak memiliki ijazah SMA. Tidak memiliki ijazah SMA. Dia hanya memiliki syahadah dari pondok pesantren. Dan ternyata diterima di situ. Karena memang seleksi perguruan tinggi di luar negeri itu guru besar memiliki kewenangan untuk merekrut berdasarkan tracing yang dia lakukan, berdasarkan penelitian yang dia lakukan. 4 orang santri itu dari Matolihul Falah, dari Kajen, dari Pati. Luar biasa. Ingat kasih santri yang tidak punya ijazah sanawiyah, tidak punya ijazah aliyah formal, tetapi hanya memiliki syahadah dari mu'adzalah, toh ternyata diterima di Göttingen University di Jerman. Ini luar. Ini yang harus kemudian kita syukuri bersama-sama. Kalau boleh saya menyebut nama misalnya, sekedar contoh, Gus Nuril Hafsat Abdallah itu bagian dari santri pondok pesantren mu'adzalah yang tidak memiliki ijazah aliyah formal, tetapi mendapatkan kesempatan belajar di Amerika. Tapi saya alhamdulillah ketika kita melihat Gus Nuril hari ini semangat sofistiknya yang keluar. Di awal-awal ketika dia muda ya seperti itu. Kira-kira sama dengan Ghazali. Betul. Imam Ghazali muda itu karya-karya yang lahir dari tangan beliau itu karya-karya filsafat, tahafudul falasifah, karya-karya filsafat semua, karya-karya dialektika. Tapi begitu Ghazali masuk masa-masa usia sepuh, coba yang lain apa? Ihya Ulumuddin bagian-bagian terakhir. Nah, kita melihat juga memang seperti itu siklus kehidupan kita itu. Semakin tua orang kemudian semakin alim. Ini yang kemudian kita baca. Dan apalagi memang memiliki dasar-dasar pendidikan pondok pesantren. Jadi wala syakka wala raiba, tidak ada keraguan-raguan untuk santri-santri yang hari ini belajar di satuan-satuan pendidikan mu'adzalah memiliki civil effect yang sama, memiliki hak yang sama untuk meneruskan pendidikannya. Kalau mau linear ke Mahat Ali, kalau tidak mau linear juga bisa ke perguruan tinggi yang lain. Silakan. Undang-undang mengamanatkan bahwa Anda punya hak yang sama. Ini amanat undang, amanat konstitusi. Jadi sama, jangan minder. Banyak tokoh negara bangsa ini yang hebat-hebat itu lahir dari rahim pondok pesantren. Maka ini yang harus kemudian kita syukuri bersama-sama. Ada mu'adzalah, ada pendidikan dunia formal. Ini untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah di jenis pendidikan pondok pesantren. Lalu kita bersyukur juga di Nurul Qornain ini pun juga ada madrasah-madrasah dalam kategori sekolah umum berciri khas Islam. Ini sangat strategis saja. Karena lalu pesantren berpikir bagaimana kemudian memberikan landasan etika, landasan akhlakul karimah, nilai-nilai kepesantrenan yang kuat untuk kemudian bisa diterapkan ketika dia keluar dari pondok pesantren. Ini pentingnya pesantren itu saya kira dalam hal bagaimana kemudian kita semuanya memaksimalkan ikhtiar kita untuk merawat tradisi keagamaan kita. Insya Allah kalau kita kuat dengan komitmen tradisi kita, kita ini tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang kagetan. Ya biasa teman-teman seperti itu. Maka tagline pesantren itu salah satunya merawat tradisi, mengawal inovasi. Tamatan MI-nya Nurul Qornain, tamatan MTS-nya Nurul Qornain tentu berbeda dengan tamatan MI yang lain dari pesantren yang lain, apalagi yang bukan dari pondok pesantren. Tugas kita sekarang bagaimana? Inilah saya yang pada akhirnya harus sanggup semuanya ini santri-santri Nurul Qornain ketika di masyarakat harus berani menyatakan saya adalah wakil Nurul Qornain. Karena saya adalah wakil Nurul Qornain, maka ada nilai-nilai Nurul Qornain yang harus kemudian kita kampanyekan di situ. Kita sosialisasikan. Kita ini kalau dalam bahasanya Pak Kepala, kita ini semuanya adalah representasi. Kita ini adalah wakil dari pesantren Nurul Qornain di mata masyarakat. Jangan pernah mencederai nama besar Nurul Qornain. Jangan pernah mencederai nama besar Nurul Qornain. Siapa kita? Siapa kita? Harus terpatri. Itu menjadi identitas santri semua. Jadi jangan pernah santri kan dulu ketika di pondok. Santri itu tidak ada limitasinya. Jangan pernah disebut mantan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan pernah disebut mantan santri. Lifetime santri itu melekat selama kita hidup. Nama besar Nurul Qornain itu melekat di kita sebenarnya selama kita hidup. Kita didewasakan oleh pesantren Nurul Qornain ini. Makanya nilai-nilai Nurul Qornain ini yang harus kita ijawantahkan nanti. Dan akhirnya kita juga harus bersyukur betul. Karena kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk bisa belajar di pondok pesantren Nurul Qornain. Banyak kawan-kawan kita yang pengen masuk belajar di sini, tapi kemudian tidak mendapatkan kesempatan itu. Kita yang sudah ada di dalam pesantren Nurul Qornain tentu harus memaksimalkan semua kesempatan terbaik yang ada di Nurul Qornain ini untuk pengembangan kita masing-masing. Di pesantren ini ada keberkahan. Di pesantren ini ada kebaikan. Di pesantren ini ada ma'unah. Yang itu hanya ada di pesantren. Ini yang kita banggakan betul. Kita bersyukur karena alhamdulillah dengan kita belajar di pondok pesantren, maka kemudian kita mendapatkan keberkahan dari kiai, mendapatkan keberkahan dari kiai itu pribadi satu-satunya yang paling ikhlas mendoakan santri-santrinya agar kelak ketika dia sudah menamatkan pendidikannya di pesantren ini, ya Allah, mudah-mudahan santri kita ini semuanya bisa berhasil, bisa sukses. Kiai istiqomah mendoakan itu semuanya. Makanya bagi kita
yang pernah dibesarkan di pesantren, yang pernah lama mondok, ketergantungan kita dengan para masyayikh begitu sangat kuat, mengalahkan dengan subjek-subjek yang lain. Saya sering menyampaikan, saya katanya, bagi kita yang sudah lama di pesantren, ketika kemudian misalnya kita merayakan Idul Fitri, ketika kita sudah selesai semuanya dengan keluarga besar kita, berikutnya yang kita ingat siapa? Yang kita ingat adalah kiai-kiai kita di pesantren. Enggak ada misalnya kita sudah terbersit, saya pengen berkunjung pada dosen saya dulu. Tapi yang kemudian kita punya komitmen, saya pengen ketemu kiai saya di pesantren. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ada barokah. Barokah itu ziyadah alal, tambahnya kebaikan untuk kita semua. Jadi ini saya kira yang harus kemudian kita tanamkan betul. Jati diri kita ini adalah santri Nurul Qarnain. Santri Nurul Qarnain itu akan selalu melekat pada pribadi kita, tidak hanya pada saat kita belajar di Nurul Qarnain, tetapi juga sampai kita hidup nanti di masyarakat. Ada nama Nurul Qarnain di hati kita semua. Karenanya adik-adik ini saat ini harus menjadi wakil-wakil terbaik Nurul Qarnain di masyarakat. Sanggup? 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 Alhamdulillah ya, ini luar biasa kader-kader. Naib amil masyayikh ini. Yang berikutnya saya ingin menyinggung soal Ma'had Ali. Dengan undang-undang tentang pesantren itu, maka Ma'had Ali ini juga sama kedudukannya dengan universitas, sama kedudukannya dengan ITB, sama kedudukannya dengan UNES, sama kedudukannya dengan ITB, sama-sama pendidikan tinggi. Hanya memang tentu hidup ini kan pilihan-pilihan. Ma'had Ali ini sengaja dibangun, didesain untuk apa? Untuk menghasilkan faqih fiddin, mutafaqih fiddin, ahli-ahli agama yang tidak hanya semata-mata ahli di bidang agama, tetapi sanggup mengamalkan ajaran agamanya dan corak keagamaannya itu berdasarkan kitab kuning. Ini yang kita harapkan akan lahir dari Ma'had Ali kita. Ini jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan pondok pesantren, Ma'had Ali. Dan Ma'had Ali ini ya insya Allah tidak hanya diselenggarakan pada level S1, tetapi juga amanat undang-undang itu jelas. Ma'had Ali itu bisa diselenggarakan pada level S1, S2, S3. Silahkan, selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Hari ini alhamdulillah ada 2 Ma'had Ali yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan dalam rangka penyelenggaraan program magister. Ma'had Ali di situ Bogor, pesantrennya Kiai ini. Saya juga sering ngaji di situ, Kiai. Selama saya di Jakarta itu, kalau saya ke situ Bogor, saya di belakang ngaji ke Afif. Luar biasa. Corak pemikirannya khas seperti ini. Makanya saya orang pertama yang menulis tentang Ki Afif Mudzakkar, Ki Afif bin Muhajir, yang insya Allah nanti tanggal 16 Desember akan diberi gelar Doktor Honoris Causa. Saya diminta nulis oleh Ki Afif, Pak, saya ini tolong tulis tentang saya. Waduh, karena perintah kiai, jalur kiai, maka kemudian saya tulis itu yang kemudian saya posting di grup amal di asosiasi Ma'had Ali itu. Luar biasa. Saya mendampingi dulu beberapa forum, baik forum domestik maupun forum internasional. Akhir 2019 dengan istri saya juga pernah ke Saudi Arabia mengantarkan beliau
Ketika itu Ki Afif bin Muhajir mendapatkan undangan dari pusat kebudayaan Madinah. Saya kaget. Kagetnya apa? Ingat saya Ki Afif Muhajir, Ki Afif bin Muhajir yang belum pernah belajar lama di Timur Tengah itu menyampaikan pidatonya dengan bahasa Arab yang sangat fasih, yang kemudian orang-orang Madinah di situ kaget karena stylenya itu luar biasa. Ini kan bahasa Arab yang susah, yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Coba, kalau bukan karena ilmu pesantren, kalau bukan karena keberkahan Kiai As'ad, saya kira tidak akan bisa menyandarkan Kiai Afif pada puncak pencapaian akademik yang sangat tinggi ini. Maka kita bersyukur, alhamdulillah di beberapa tempat hari ini Mahat Ali kita itu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Kedepan Kiai dalam rencana pengembangan Mahat Ali itu memang kita di setiap Mahat Ali itu tidak banyak menegarakan program studi. Awalnya satu, sekarang jadi dua. Kita harapkan Mahat Ali itu akan bisa membangun keunggulan-keunggulan lokal. Jadi zamannya dulu kita mondok ketika disebutkan Sarah, itu pusat kajian nahwu di sana. Ketika disebutkan Tegal Rejo, Abi, itu fikih di sana. Nah ke depan Mahat Ali pun seperti itu. Ketika disebutkan Istimbatul Ahkam, terbayang adalah situ Bondo. Ketika kajian ulama perempuan, yang terbanyak adalah Arifai Malang. Jadi masing-masing itu menjadi pusat-pusat keunggulan. Nah, ketika kemudian Nurul Kornet membuka layanan Mahat Ali dengan jurusan fikih siasat, maka insya Allah akan lahir politisi-politisi yang bermoral, yang lahir dari politisi profetik, yang pemikiran-pemikirannya lahir dari kesadaran spiritual. Ini akan lahir dari Mahat Ali Nurul Kornet ini. Kenapa? Karena saya berharap betul ketika kemudian tradisi keilmuan di Mahat Ali itu dikembangkan, itu pendekatannya tidak hanya pendekatan kesungguhan, daya upaya fisik begitu dalam mengerjakan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi juga ada proses mujahadah yang juga sungguh-sungguh, ada proses ijtihad yang sungguh-sungguh. Ini yang kemudian insya Allah pandangan politiknya akan lebih komprehensif. Tidak hanya politik untuk politik, tetapi politik untuk kemaslahatan. Kalau ini tujuannya, maka berlaku ada kium bil wasail hukmul maqasid. Ini yang kita harapkan dari Mahat Ali Nurul. Mana mahasiswa Mahat Ali ini? Santrinya. Yang berbaju coklat ini ya? Alhamdulillah, ini kader-kader luar biasa. Kader-kader politisi profesional. Insya Allah siasat yang dikembangkannya itu tidak hanya dalam rangka bagaimana membangun bangsa dan negara, tetapi juga memiliki visi kerahmatan, visi keumatan, visi kemaslahatan. Yang itu akan menjadi pembeda. Inilah kira-kira corak pemikiran politiknya Mahat Ali yang berbeda dengan program studi ilmu politiknya Unai. Kalau mereka kan konvensional, politik hanya dalam pengertian sains politik, ilmu pengetahuan tentang politik. Kalau Mahat Ali insya Allah tidak hanya pengetahuannya, tetapi dasar-dasar etikanya, kesadaran untuk taat dan takdimnya kepada Rasul juga masuk. Maka ini yang kita sebut dengan ilmu politik yang profetik tadi. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan apa yang telah dirancang, yang telah dicita-citakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Kornet ini mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi yang dihormati, para santri yang saya hormati, para santri yang saya cintai, mudah-mudahan
ini adalah kesempatan terbaik ketika adik-adik semua para santri belajar di pesantren ini, tidak hanya belajar tentang ilmu, tetapi belajar tentang kehidupan. Belajar kehidupan di sini, insya Allah akan mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.